Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Nasreddin Nasri di Pojok Akuatik. Di video kali ini saya mau ngupas tuntas tentang perawatan lotek yang kita bikin kemarin. Makanya tontonin terus videonya sampai akhir. Go! Jadi untuk perawatannya ini mudah banget. Kalau kemarin kita menggunakan soil sama pupuk dasar sama beberapa material lain, kalau ini kita benar-benar alami dari media pasir natural yang benar-benar ditaruh pasirnya, kita tancepin. Alhamdulillah hidup, perkembangannya juga bagus. Jadi mudah banget. Kalau kemarin kita harus sering cycling, tapi memang kalau kemarin nutrisinya cukup banget buat tanaman. Walaupun ini juga cukup, namun perbedaannya di nutrisi dan terutama kalau banyak nutrisi juga harus kita ekstra ngerawatnya, sering dikuras. Kalau ini alhamdulillah nggak dikuras, walaupun ini udah 3 hari, perkembangan tanaman bagus banget. Jadi untuk perkembangan tanaman juga ternyata saya baru sadar bahwa tanaman di sini tuh subur banget, walaupun tanpa nutrisi tambahan, hanya menggunakan natural sun. Dari kita lihat Ludwigia Esperet Hygrophila Sunset ini udah timbul banget ke pinggiran kaca. Kalau kemarin kita lampunya di pinggir, jadi kelihatan ini tanamannya ngejar cahaya sampai mepet banget. Jadi harus kita trimming atau kita potong hari ini, kita tancepin di sebelahnya. Dan tanamannya subur banget karena ini tanamnya sedikit, sekitar 15 tanaman, jadi ekosistemnya cepat jadi, dan terutama ikannya juga dikit nih, jadi tanamannya itu cepat jadi dan kelihatan bagus. Untuk lampu ruangan menurut saya sih bisa, cuman tetap aja kurang terang, jadi perlu ada tambahan lampu yang sedikit menyorot ke akuarium. Misalkan ada lampu belajar tuh, deketin aja gini. Terus pencahayaan gimana? Kalau menurut buku Diana Wallstadt itu pakai siesta ya. Siesta itu lampunya nyala 5 jam full, kemudian 3 jam berhenti, kemudian nyala lagi 3 jam. Kalau 8 jam nyala terus, dia kekurangan CO2 sehingga tank ini cepat berlumut. Nah, misalkan kalau nggak ada lampu gimana? Usahakan dia kena cahaya, walaupun cahaya agak low, tapi tetap harus kena cahaya. Misalkan ditaruh di dekat jendela tuh, kena bayangan sinar matahari, dan pokoknya kalau bisa ada cahaya yang masuk ke dalam akuarium. Kalau nggak ada cahaya sama sekali, ya pasti tanaman itu bisa jadi busuk atau enggak dia nggak mau numbuh atau starting di bawah, tetap aja pertumbuhannya sangat lambat seperti itu. Kalau tanpa CO2, ini emang tank kecil nggak perlu CO2, dan alhamdulillah sih secara dunia perakuatikan kalau masalah tank lotek ini benar-benar nggak menggunakan CO2, dan tanaman rata-rata bagus asalkan ikutin step-step yang kita bikin dari awal itu. Enggak juga, buktinya ini ada tanaman Rotala rotundifolia green sama red, apalagi ini ada Hygrophila Sunset. Ini adalah tanaman yang membutuhkan CO2 tinggi. Namun alhamdulillahnya kalau jumlahnya sedikit dan tanknya kecil, itu dia nggak perlu tambahan CO2 pun bisa hidup. Makanya kenapa tanaman itu sedikit, dan memang beda sih kalau ada CO2 terus lampunya high, itu dia keluar warnanya oranye atau keluar warnanya sunset. Tetapi karena ini low tech, jadi dia warnanya oranye atau warnanya sunset itu dia berubah jadi warnanya hijau karena kurangnya cahaya. Tapi tetap tanamannya subur.
Bisa pakai kayu ataupun bisa juga pakai batu. Kalau saya sarankan sih kalau pakai kayu, gunakan kayu yang dia sudah direndam, karena kayu itu kalau baru kita beli di toko akuarium nih rata-rata kayunya belum direndam tuh. Kalau kita langsung cemplungin di akuarium lotek dia kuning dan bikin air jadi keruh. Jadi mending pakai batu aja atau enggak pakai akar-akar yang kecil-kecil itu disembil-sempilin. Daripada kita menggunakan pertamanya bagus, akarnya gede, tapi lama-lama airnya kuning kan jadi nggak enak dilihat. Mending setup biasa aja. Jadi untuk ikannya saya sih merekomendasikan ikannya sedikit banget, bisa 3, 4 atau 5. Tapi kalau teman-teman nyari ikannya yang paling gampang, biasanya dikasih aja ikan cupang 1 gitu. Walaupun 1 tapi dengan ikan cupang misalnya harga 50.000 atau 20.000 jadi kelihatan bagus. Dan paling mudah sih ini buat ikan cupang. Dan kalau teman-teman juga bisa naruh tambahan seperti keong, tanduk ataupun udang red cherry buat ngebersihin tanaman kalau ada sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa pup dari ikan yang jatuh ke bawah. Jadi untuk pemberian pakan itu usahakan sangat sedikit, misalkan sehari sekali atau 2 hari sekali, karena ikan itu nggak mudah kelaparan kayak kita, apalagi kayak ikan konsumsi. Kalau ikan konsumsi dia ditargetkan 2 bulan panen, kalau ikan hias ini jadi lama tuh Pak, lama karena nggak dipanen. Kalau saya sih ngasih pakan cuma 2 butir pelet itu buat 1 ikan, atau enggak 3 butir pelet itu buat 1 ikan. Kalau misalkan ikan cupang biasanya menggunakan cacing sutra atau cacing sutra beku, jadi ya sedikit aja lah buat cupangnya. Insya Allah dengan sedikit itu dia malah lebih sehat daripada ikan itu kebanyakan makan jadi cepat mati. Sebetulnya lotek ini kalau saya baca di buku itu ada yang nggak pernah diganti sama sekali, cuman dia ditambah air karena air itu lama-lama dalam toples itu menguap, jadi ada ditambah air. Cuman kalau lebih bagus sih saya sarankan dikuras, walaupun dikuras hanya 20% dari keseluruhan air atau enggak 30% dari keseluruhan air. Fungsinya kenapa? Kalau ditambah air baru itu dia akan mensuplai karbon dioksida yang bisa diserap oleh tanaman. Oh ya, jika tanamannya panjang kita bisa trimming karena kita lihat tanaman Hygrophila sunset ini panjang, jadi langsung aja kita trimming akuarium ini. Mungkin segitu dulu aja untuk perawatan tank lotek kali ini. Jika masih ada pertanyaan silahkan tulis kembali di kolom komentar. Sekian akhir kata, jika video ini membantu silahkan like, share, dan subscribe jika belum. Salam pojok akuatik.